Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan minimum spanning tree, yang mana beranggotakan Revina Ramadhani, Rizky Akbar, Wilya Sendriva, dan saya Yuri Furianda Saputra. Materi yang akan dibahas adalah pertama latar belakang minimum spanning tree, yang kedua minimum spanning tree, yang ketiga algoritma Kruskal, yang keempat algoritma Prim, yang kelima perbandingan algoritma Kruskal dan Prim, yang keenam kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari minimum spanning tree atau MST. Minimum spanning tree adalah salah satu konsep dasar dalam teori graf yang telah diperkenalkan sejak tahun 1926 oleh seorang matematikawan yang bernama Otakar Borufka. Konsep ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk memecahkan masalah terkait jaringan listrik di Cekoslowakia pada saat itu. Masalah tersebut melibatkan pemilihan jaringan listrik yang efisien dan hemat biaya untuk menghubungkan kota-kota di Cekoslowakia. Salah satu pendekatan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan MST, yaitu subgraf terhubung dengan bobot minimum yang mencakup seluruh kota. Algoritma-algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah MST juga dikembangkan seperti algoritma Kruskal dan Prim. Dalam era digital pada saat ini, konsep MST menjadi semakin penting karena banyak aplikasi yang bergantung pada jaringan dan graf, seperti internet, transportasi, dan komunikasi. Saya akan menjelaskan mengenai minimum spanning tree. Minimum spanning tree adalah sebuah subgraf terhubung dengan seluruh simpul graf asli dan memiliki bobot minimum dari seluruh subgraf yang memenuhi syarat tersebut. Graf berarah dan graf tidak berarah adalah subgraf yang setiap node atau simpulnya terkoneksi satu sama lain. Sebuah graf dapat memberikan pohon rentang yang berbeda pada setiap ruas atau edge ketika dapat memberikan sebuah bobot untuk menentukan suatu nilai. Setiap bobot tersebut akan dibandingkan dengan bobot yang lain yang mengarah pada simpul berikutnya. Selanjutnya akan dipilih bobot yang terkecil. Hal ini akan terus dilakukan sampai menuju simpul tujuan. MST adalah teknik mencari jalan penghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai diperoleh jarak yang minimum. Algoritma Kruskal. Salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah minimum spanning tree adalah algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal bekerja dengan mengurutkan semua sisi dari graf berdasarkan bobotnya, dan kemudian secara berurutan memilih sisi dengan bobot terkecil yang belum termasuk dalam subgraf terhubung yang sedang dibangun. Ada 3 tahapan cara kerja untuk mendapatkan minimum spanning tree dari sebuah graf berbobot dengan menggunakan algoritma Kruskal, yaitu pertama, mengurutkan setiap sisi atau edge pada graf G dari bobot yang paling terkecil hingga terbesar. Kemudian pilih sisi edge UV yang mempunyai bobot paling minimum dan masukkan ke dalam himpunan T atau set of tree. Kemudian yang terakhir, pilihlah sisi UV lagi dengan bobot minimum berikutnya dengan ketentuan tidak membentuk sirkuit atau cycle di T. Lalu tambahkan sisi UV. Langkah-langkah algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu urutkan semua sisi pada graf berdasarkan bobotnya. 2. Buat subgraf kosong. 3. Untuk setiap sisi, mulai dari sisi dengan bobot terkecil. Periksa apakah kedua ujungnya subgraf yang sama. Jika tidak, tambahkan sisi tersebut ke subgraf. Yang keempat, ulangi langkah 3 sampai subgraf mencakup seluruh simpul pada graf. Contoh penerapan algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Secara sederhana, algoritma Kruskal terlebih dahulu akan mengurutkan setiap bobot sisi pada graf dari yang paling minimum ke paling maksimum. Kemudian memilih sisi yang paling minimum dan masukkan sisi tersebut ke dalam himpunan tree atau T. Selanjutnya, memilih sisi dengan bobot minimum berikutnya dan masukkan lagi ke T, tetapi dengan ketentuan tidak membentuk sirkuit atau cycle di T.
Mengulangi langkah yang sama sampai semua sisi pada graf tidak ada lagi yang dapat dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan yang sama. Untuk ilustrasi lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah contoh graf berbobot dengan dan ada tabel 1 yaitu urutan sisi graf, di mana ada sisi A sampai dengan ada A, B, C, D, E, F. Jadi dari semua sisi itu kita urutkan terlebih dahulu bobotnya. Dari E ke C ada 5 bobot, A ke B 10 bobot, D ke E 11 bobot, C ke F 12 bobot, dan B ke E ada 13 bobot. Jadi semuanya itu diurutkan, harus urut. Dari gambar di atas dapat dilihat pada graf bahwa sisi dengan bobot yang paling minimum adalah sisi EC dengan bobot 5, dan sebelah kanan gambar terdapat urutan bobot sisi graf yang digunakan sebagai solusi. Yang kedua, selanjutnya memilih bobot minimum berikutnya yang tersedia dan tidak membuat sirkuit atau cycle, sehingga diperoleh hasil sebagai gambar berikut. Yang ketiga, dengan mengikuti langkah sebelumnya tetapi tetap memperhatikan ketentuan yang ada, maka solusinya sebagai berikut. Kita lihat pada gambar 3 yaitu rute tanpa sirkuit atau tanpa cycle. Yang keempat, dari semua gambar di atas dapat dilihat bahwa solusi akhirnya yang ditandai dengan garis berwarna biru pada graf dan total bobot minimum spanning tree-nya adalah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 12 tambah 13, yaitu sebanyak 51. Selanjutnya, algoritma prim. Selain algoritma Kruskal, algoritma prim sering juga digunakan untuk menyelesaikan masalah MST. Algoritma prim bekerja dengan memilih simpul awal secara acak, kemudian secara berurutan menambahkan simpul dengan bobot terkecil yang berhubung dengan simpul-simpul yang sudah ada dalam subgraf. Langkah-langkah algoritma prim adalah sebagai berikut. 1. Pilih simpul awal secara acak dan masukkan ke dalam subgraf. Yang kedua, setiap simpul yang berhubungan dengan subgraf, pilih simpul dengan bobot terkecil dan tambahkan ke dalam subgraf. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai subgraf mencakup seluruh simpul pada graf. Selanjutnya, contoh penerapan algoritma prim. Penggunaan Google Maps di seputar Universitas Cendrawasih ke Rumah Sakit Dian Harapan, sehingga diperoleh denah sebagai berikut. Penyelesaian algoritma primnya adalah, yang pertama, rute pada Google Map dapat diubah menjadi subgraf, seperti pada gambar, setiap titik dihubungkan dengan garis hitam, untuk melihat rute agar lebih jelas. Pemodelan rute ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, graf yang digunakan adalah graf berbobot, dengan memberikan nilai sesuai dengan jarak dari satu titik ke titik lainnya, yang disederhanakan pada gambar 6. Yang kedua, setelah diperoleh data rute pada Google Maps, langkah selanjutnya adalah mengubah menjadi pohon merentang minimum seperti pada gambar 7. Berdasarkan graf di atas, maka diperoleh data seperti pada tabel 2 yang digunakan untuk mencari bobot terkecil. Berdasarkan graf di atas, maka diperoleh data seperti pada tabel 2 yang digunakan untuk mencari bobot terkecil. Yang mana langkah pertama adalah A ke B dengan bobot 2, yang kedua B ke G dengan bobot 2, yang ketiga G ke H dengan bobot 1, yang keempat H ke I dengan bobot 0,5, yang kelima I ke K dengan bobot 1, yang keenam K ke L dengan bobot 1, yang ketujuh L ke N dengan bobot 1, yang kedelapan N ke O dengan bobot 1, yang ke-9 O ke P dengan bobot 0,5, yang ke-10 P ke Q dengan bobot 0,5, yang ke-11 Q ke R dengan bobot 0,5, yang ke-12 R ke S dengan bobot 1. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa bobot yang diperoleh adalah 12. Selanjutnya, dengan menghubungkan lintas di titik start ke titik finish, dan itulah rute yang didapatkan. Maka didapatkan rute pada gambar 8, dan pada gambar ke-9 adalah rute pada Google Maps. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang perbandingan algoritma Kruskal dan prim, di mana masing-masing perbandingan memiliki dua. Yang pertama, bagi algoritma Kruskal adalah lebih mudah diimplementasikan dan lebih cepat dalam graf yang jarang. Lalu yang pertama untuk algoritma prim adalah lebih cepat dalam graf yang padat. Lalu yang kedua untuk algoritma Kruskal
adalah dimulai dengan mengurutkan semua SJ berdasarkan bobotnya dan memilih SJ dengan bobot terkecil untuk dimasukkan ke dalam MST. Jika SJ tersebut tidak membentuk siklus dengan SJ yang sudah ada di MST, maka SJ tersebut ditambahkan ke dalam MST. Jika SJ tersebut membentuk siklus, maka SJ tersebut tidak ditambahkan ke dalam MST. Algoritma Kruskal terus mencari SJ dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus dengan SJ yang sudah ada di MST dan menambahkan SJ tersebut ke dalam MST hingga semua simpul terhubung. Lalu perbandingan kedua untuk algoritma prim adalah dimulai dengan memilih simpul acak dan membangun MST dari simpul ini dengan menambahkan simpul-simpul lain yang terhubung dengan simpul tersebut secara bertahap. Pada setiap iterasi, algoritma prim mencari SJ dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul yang sudah ada di MST dengan simpul yang belum masuk ke dalam MST dan menambahkan simpul dan SJ tersebut ke dalam MST. Algoritma ini berhenti ketika semua simpul telah dimasukkan ke dalam MST. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, minimum spanning tree atau MST adalah sebuah subgraf terhubung dengan seluruh simpul graf asli dan memiliki bobot minimum dari seluruh subgraf yang memenuhi syarat tersebut. Lalu yang kedua adalah MST adalah teknik mencari jalan menghubung yang dapat menghubungkan semua titik dalam jaringan secara bersamaan sampai terperoleh jarak minimum. Algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah MST juga terus dikembangkan seperti algoritma Kruskal dan prim. Lalu yang ketiga adalah algoritma Kruskal bekerja dengan mengurutkan semua sisi dari graf berdasarkan bobotnya dan kemudian secara berurutan memilih sisi dengan bobot terkecil yang belum termasuk dalam subgraf terhubung yang sedang dibangun. Lalu yang terakhir adalah algoritma prim bekerja dengan memilih simpul awal secara acak dan kemudian secara berurutan menambahkan simpul dengan bobot yang terhubung dalam simpul-simpul yang sudah ada dalam subgraf. Ketika algoritma ini berbeda dalam metodologinya, namun keduanya mempunyai tujuan menemukan minimum spanning. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.